فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين, A'azzani wa jazakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih perihal dalil yang beliau bawakan dalam buku ini fi Tauhid Rabbil Alamin, tentang pengesaan Rabb semesta alam. Sesuai dengan judulnya, materinya tentang tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu ta'ala. Kemudian kita masih berada pada judul bab yang sama pada sekitar 2 malam pertemuan sebelumnya. Annal amru kullahu lillah, bahwasanya keputusan, ketetapan seluruhnya adalah milik Allah. Yang maknanya adalah al-qada wal qadar. Ini salah satu makna dari lafaz al-amr yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi dalil-dalil yang beliau bawakan di sini, baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Nah, yang sahih, makna al-amr di sini kembali kepada al-qada wal qadar. Kita masih punya satu hadis dalam judul bab ini, kita akan baca. Kalau masih ada waktu, kita akan lanjut pada judul bab yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullahu ta'ala, qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Muslim, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisaburi masuk di daerah Iran, dahulunya kekuasaan Persia. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, Shahibus Sunan. Beliau memiliki judul buku namanya Sunan Ad-Darimi, salah satu rujukan buku hadis. As-Samarqandi, Ad-Darimi As-Samarqandi. Kunyanya Abu Muhammad. Qala akhbarana Marwan bin Muhammad Ad-Dimashqi. Marwan bin Muhammad, kunyanya Abu Bakar, masyhur dengan Marwan At-Tatiri. Marwan At-Tatiri. Qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz. Sa'id bin Abdul Aziz At-Tannuhi, kunyanya Abu Muhammad At-Tannuhi Ad-Dimashqi, thiqah. An Atiyah bin Qais Al-Kilabi, namanya Atiyah. Atiyah bin Qais Al-Kilabi, kunyanya Abu Muhammad, Abu Yahya. Salihul hadis, artinya bagus hadisnya. An Qaza'a, nah namanya demikian, Qaza'a bin Yahya Abul Ghadiyah Al-Basri, Abul Ghadiyah. Thiqah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, masyhur dengan kunya Waila, namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji,
Semoga Allah Taala meridhoinya. Qala kata dia, ini hadisnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim. Qala kata Abu Sa'id, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', yakni ke posisi i'tidal di dalam salat. Qala kata beliau, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang artinya Nabi SAW mengucapkan doa ini atau zikir ini atau wirid ini dalam gerakan i'tidal di dalam sujud ketika mengangkat kepala dari rukuk. Wahai Rabb kami, kepada Engkaulah pujian atau milik Engkaulah pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki. Min syai'in ba'du, dari sesuatu setelah itu. Lebih daripada itu Engkau yang tahu. Sepenuh langit, sepenuh bumi, ada lagi alam semesta, hanya Allah yang tahu. Sebagian membaca ahlus sana'i wal majd, sebagian lagi ahlas sana'i wal majd. Ahla munada min harfin nida mahdhuf taqdiruhu ya ahlas sana'i, ya ahlal majdi. Wahidat yang pantas untuk dipuji, wahidat yang pantas untuk disanjung. Nah, milik Allah lah pujian, sanjungan. Sesuatu yang paling pantas seorang hamba mengucapkannya, dan seluruh kita adalah hamba di hadapan Engkau atau milik Engkau. Ya, arti kalimat ini. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi ketika Engkau mau memberi. Tidak ada pula yang bisa memberi ketika Engkau menghalangi. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dari pemilik kekayaan. Ini kepada Engkau. Engkau lah Al-Ghani. Engkau pemilik kekayaan. Mungkin makhluk punya kekayaan, namun kalau diberikan kepada Engkau, tidak bermanfaat kekayaan mereka di sisi kekayaan Engkau. Jadi sampai di sini hadisnya, hadis yang kedua, yakni dalam judul bab ini, tepatnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang materi al-amr. Annal amru kullahu lillah, seluruh perkara adalah milik Allah. Bagian daripada materi perkara Allah adalah perkara, artinya keputusan, al-amr artinya al-qada wal qadar. Di antaranya adalah memberi dan menghalangi. Kalau Allah memutuskan untuk memberi, tidak ada yang bisa untuk menghalangi. Kalau Allah pun memutuskan untuk menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Dan apa telah kita baca berupa beberapa ayat serta beberapa hadis dalam judul bab ini, kita jadikan satu kesimpulan bahwasanya al-amru kullahu lillah, yakni al-qada wal qadar, ketentuan, keputusan, takdir di tangan Allah. Adapun yang lainnya bukan di tangan mereka. Keputusan bukan di tangan siapapun. Keputusan bukan milik siapapun. Seluruhnya adalah milik Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dinafikan al-amr dari beliau. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Demikian juga, "Laisa laka minal amri syai'un." Dan ini lebih tepat. "Laisa laka minal amri syai'un." Bukan milik engkau keputusan sedikit pun. Ayatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau mau menyiksa mereka ataupun mengampuni mereka, mereka adalah orang yang zalim. Yani orang-orang kafir. Mengajarkan kepada kita di sini bahwasanya keputusan di tangan Allah, ketentuan di tangan Allah, seluruhnya adalah milik Allah. Memberi, menerima, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menahan, merahmati, menyayangi, memurkai dan memarahi, seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu tentang konsep tersebut, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ingin minta kepada Allah karena keputusan di tangan Allah. Allah yang mengabulkan, Allah pula yang menghalangi. Ingin mengharap kepada Allah karena Allah yang menentukan. Allah juga yang menghalangi, bukan manusia. Oleh karena itu, orang-orang musyrik terjerumus dalam satu permasalahan ini. Al-amr juga bagian daripada beriman akan tauhid rububiyah. Al-amr, konsep beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik terdapat bantahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul wahai Muhammad, katakanlah, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah." Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ini penduduk kota Makkah, kufar Quraisy, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa juga yang mendatangkan kepada kalian penglihatan dan juga pendengaran? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta yang mati dari yang hidup? Serta siapa yang mengurus, siapa yang mengatur keputusan? Pasti mereka mengatakan Allah. Kalau mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keputusan, bukan di tangan siapa-siapa, bukan di tangan orang-orang musyrik. Bahkan Allah juga menafikan keputusan dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seluruh urusan kita, seluruh hajat kebutuhan kita serahkan, kita minta, kita mengharap hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita lanjutkan judul bab yang baru, karena dengan pembacaan hadis yang tadi, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, berarti berakhir pula judul bab yang tentang al-amru kulluhu lillah. Kita jadikan satu kesimpulan bahwa al-amr dalam Al-Qur'anul Karim terbagi menjadi dua, namanya al-amrul qauni dan al-amrul syar'i. Dari dua al-amr tersebut, dua pula dalam mengartikan al-amr yang pertama, al-amru syar'i, berkaitan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Namun itu hanya pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Seperti pada Al-Qur'anul Karim, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan kalian. Di sini al-amr maknanya perintah, amr syar'i. An tu'addul amanati ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Di sini al-amr berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk berbuat adil, berbuat kebaikan, dan memenuhi hak kepentingan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amr, namanya amr perintah. Dan amr ini jenisnya syar'i, yang ketentuannya adalah bisa terjadi, bisa tidak terjadi, namun hanya pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya Allah perintahkan untuk adil. Adapun penerapan di hamba-hambanya terkadang adil, terkadang tidak. Adapun amr kauni, inilah yang sang penulis maksud pada judul bab kita kali ini. Al-amr kauni yang di sini dan dimaksudkan adalah amr yang bermakna qada dan qadar. Yang Allah Subhanahu wa taala nafikan amr tersebut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Milik Allah lah keputusan dahulu dan juga yang akan datang. Demikian juga ayat-ayat yang lainnya yang datang menerangkan tentang al-amr kauni yang kita artikan adalah qada dan qadar. Yang ketentuan dari al-amrul kauni adalah pada perkara yang bisa jadi Allah cintai, bisa juga Allah tidak cintai. Pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci.
Namun al-amrul kauni pasti terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala al-amr tetapkan, putuskan, dan itu pasti terjadi. Sekarang kita menyebutkan tentang perbedaan antara al-amrul kauni dan al-amrul syar'i agar supaya jangan saling memasukkan satu sama yang lainnya. Karena lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya juga perintah, terkadang juga kita artikan dengan ketetapan dan keputusan. Jangan memasukkan satu sama yang lainnya. Apalagi perbedaan antara kedua al-amr tersebut sangat jauh berbeda. Barakallahu fikum jami'an, kita lanjutkan dengan judul bab yang berikutnya. Ya, judul bab yang berikutnya masih berkaitan dengan tauhid Rabbil Alamin, pengesaan Allah Rabb semesta alam. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, bab al-hukmu lillah, bab tentang hukum adalah milik Allah. Hukum adalah milik Allah. Akan datang nanti pembacaan ayat, demikian juga hadis, beberapa hadis, 2 ayat dan sekitar 3 atau 4 hadis. Nah, pertama-tama tentang hukum adalah milik Allah, dan dari sinilah kata al-hukmu diambil nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Dan itu terdapat 3 nama pecahan dari hukmullah. Nama Allah Al-Hakam, nama Allah Al-Hakim, nama Allah juga Al-Hakim, yang kesemuanya datang dalam dalil-dalil yang akan kita baca nantinya, baik itu Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Hakam, Al-Hakim, Al-Hakim. Adapun Al-Hakim dan Al-Hakim boleh untuk diterapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim dan Al-Hakim. Al-Hakim isim fa'il dari kata hakama. Al-Hakim sifat musyabbaha juga dari wazan yang sama. Boleh dijelaskan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Demikian juga Al-Hakim, ada imam namanya Al-Hakim. Adapun Al-Hakam tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lafaz Al-Hakim datang lebih daripada 90 lafaz di dalam Al-Qur'anul Karim yang keseluruhannya menunjukkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Seperti pada ucapan Allah, wallahu azizun hakim, wallahu alimun hakim, wa huwal hakimul khabir. Yang diinginkan situ adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz Al-Hakim datang dengan jamak mudzakkar salim. Artinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dari salah satu Al-Hakim. Nah, fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Datang juga wa huwa ahkamul hakimin. Al-Hakimin jamak mudzakkar salim. Artinya Allah menetapkan bahwasanya ada hakim banyak, namun Allah yang hakim terbaik. Adapun Al-Hakam yang tadi kita katakan bahwasanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada kisah di bawah ini kita akan baca dari seorang sahabat namanya Hani bin Yazid. Akan datang nanti kunyahnya. Dia masyhur dengan kunyah. Sengaja kita belum baca, belum menyebutkan kunyahnya karena berkaitan dengan kisah ini. Datang kisah dari riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, akan datang nanti sebenarnya hadisnya, bahwasanya dia, yakni Hani, pernah datang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok kaumnya. Terjadi wawancara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dia dipanggil dengan kunya Abul Hakam. Abul Hakam. Kalau dalam bahasa kita yang bijaksana, si bijaksana.
Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia. Memanggil Hani, ini namanya Hani. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Falima tuqanna abal hakam?" Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam dan kembali kepada Dialah hukum. Hukum milik Dia. Hukum punya Dia. Kenapa engkau dinamai dengan Abul Hakam? Kenapa engkau diberikan kunya dengan Abul Hakam? Dia memberikan jawaban bahwasanya, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqain." Kaumku sering datang kepadaku apabila mereka bertikai, aku melerai di antara mereka berdua, di antara dua pihak-pihak yang bertikai tadi, dan membuat ridho keputusanku tersebut kepada dua belah pihak yang bertikai. Akhirnya mereka menjuluki aku dengan demikian, karena masing-masing pihak ridho dengan keputusanku, tidak mendolimi pihak manapun. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar dengan ucapan beliau, "Ma ahsana hada." Betapa indahnya ini. Kisah yang kau bawakan adalah bagus. Artinya kau punya bakat, punya kelebihan daripada yang lainnya. Namun beliau memberikan jalan keluar atau solusi. "Fama laka minal walad?" Apakah engkau punya anak? Qala li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Aku punya beberapa orang anak. Ada Syuraih, ada Muslim, ada juga Abdullah. Qala man akbaruhum? Siapa di antara mereka yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengatakan Syuraih. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada dia, "Fa anta Abu Syuraih." Kalau begitu engkau Abu Syuraih. Yani diganti kunyahnya dari Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Menunjukkan kepada kita di sini bahwasanya nama Al-Hakam hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum." Nah, Hakam. Al-Hakam huwa Allah. Saudara kita terbalik ka dan im, hamkah. Nah, masih bisa. Yang terlarang adalah hakam. Al-Hakam hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, boleh diperuntukkan kepada yang lain Hakim dan juga Hakim. Seperti contoh tadi kita berikan, ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Ada juga seorang imam, penulis buku Mustadrak, namanya adalah Al-Hakim. Ini sekilas tentang nama yang terkandung dari hukmullah dan telah terdahulu perinciannya. Adapun berkaitan dengan masalah hukum Allah, kita akan baca dan kita akan jelaskan masing-masing dari pendalilan ayat dan juga hadis pada tempatnya. Kata Syekh Abu Amir Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, qala Allah jalla sana'uhu, berkata Allah yang mulia pujiannya, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin." Inil hukmu illa lillah. Nah, di sini syarti ya. Tapi apabila datang ada watul istisna setelah itu, maknanya adalah nafiyah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Yakussul haqq, yakni Allah yang mengkisahkan tentang al-haq, wa huwa khairul fasilin, dan dia adalah sebaik-baik yang menentukan, memutuskan, menetapkan. Ayat yang serupa juga datang dari beberapa surat yang lainnya. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia perintahkan untuk beribadah hanya kepada Dia. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Demikian juga pada ayat-ayat yang berbeda seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin." Ketahuilah, milik Dialah, yakni hukum, keputusan, ketetapan. Akan datang nanti di bagian akhir, tepatnya pada beberapa hadis yang setelah ini, perbedaan antara al-hukum dan juga al-amr, karena kita sama-sama mengartikan dengan keputusan. Al-amr juga keputusan, ketentuan, takdir. Namun akan ada perbedaannya antara
hukmullah dan amrullah. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengikat hanya ada keputusan, hanya ada hukuman. Yakni hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin di permukaan bumi dari kalangan manusia ada juga yang istilahkan dengan hakim, yakni profesinya adalah melerai antara dua orang yang bertikai. Di pengadilan ada namanya hakim dan itu dibolehkan. Nah, bahkan namanya juga di Al-Qur'an menetapkan bahwasanya ada penegak hukum namanya hakim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila terjadi pertikaian nanti antara dua orang pasangan suami istri. Terjadi pertikaian di ujung perceraian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di situ bahwasanya fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang hakim dari pihak laki-laki, pihak perempuan, kemudian bermusyawarah mana jalan terbaik. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Apabila mereka berdua mau baik, maka akan digabungkan kembali mereka berdua. Artinya di sini tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pembolehan bagi manusia untuk berhukum dengan hukum manusia. Demikian juga dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dalam sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajrun wa idza hakamal hakim fajtahada fa akhta falahu ajrun." Apabila seorang hakim dia mau menentukan keputusan, dia bersungguh-sungguh dan ternyata dia betul dari hukuman dia tersebut, maka mendapatkan 2 pahala. Apabila seorang hakim dia mau menentukan keputusan, dia bersungguh-sungguh, namun ternyata setelah dia memutuskan dan dia ternyata salah, tetap mendapatkan 1 pahala. Dimenetapkan bahwasanya manusia boleh berhukum. Namun perbedaan antara hukum manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala nampak jelas sekali bahwasanya hukum Allah mutlak, pasti keadilannya, pasti kebenarannya, pasti al-haknya. Sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia seperti ini hanya ijtihad. Hakikat dari perkara dia tidak tahu bahwasanya si fulan benar atau si fulan salah, karena terkadang orang yang berbicara di hadapan hakim bisa jadi dia berdusta, dia bisa jadi mengarang-arang, bisa jadi dia mengambil hak orang lain kemudian dia berkata lain dari hakikatnya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, sedangkan hukum manusia belum tentu. Makanya terkadang kita katakan keadilan terkadang belum bisa diterapkan kehidupan dunia. Apalagi yang berhukum di zaman kita sekarang ini, keadilan bisa dibeli. Perbedaan lain antara hukum manusia dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala adalah cocok, sesuai, tepat kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Dan tidak akan pernah berubah dengan berubahnya tempat ataupun waktu. Al-Quran yang merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala turun di tanah Arab, tepatnya di Makkah dan Madinah. Namun berlaku untuk diterapkan di seluruh penjuru dunia meskipun berbeda tempat. Demikian juga Al-Qur'anul Karim merupakan sumber hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan wahyu, merupakan sumber dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterapkan di zaman ketika turunnya dan sampai akhir zaman. Dan tidak akan pernah berubah hukum Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berubahnya waktu dan perpindahan tempat. Berbeda dengan hukum manusia, mungkin diterapkan pada tahun ini, tahun besok sudah direvisi, dibuat baru, diganti. Mungkin pasalnya tetap namun ditambah poin A atau poin B, dan itu sedikit perbedaan antara hukum Allah dan hukum manusia. Intinya hukum Allah adalah hukum yang paling adil. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Hukum Allah adalah hukum yang paling sesuai dan paling tepat. Kita baca ayat yang berikutnya. Wa qala subhana, dan berkata Allah yang maha suci. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang yang mereka inginkan, hukum jahiliyah yang mereka maui,
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagikah yang lebih bagus hukumnya, ketetapannya, keputusannya bagi orang-orang yang yakin. Nah, bagi orang-orang yang yakin. Ayat ini berkaitan dengan judul bab di atas. Pertama, bahwasanya selain hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Selain hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Dan berhukum dengan hukum jahiliyah sesuai dengan namanya jahiliyah karena dibangun di atas kejahilan. Hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian diambil dari ayat ini juga berkaitan dengan judul bab di atas bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling terbaik. Wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa lagi yang paling bagus hukumannya, keputusannya, ketetapannya, ya lebih daripada hukum Allah. Ya tidak ada, hukum Allah lah yang paling bagus. Nah, hukum Allah yang paling tepat, hukum Allah yang paling baik, hukum Allah yang paling bagus, sesuai kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Tidak akan pernah tergantikan meskipun bergesernya waktu, bergantinya zaman. Dan ini dua ayat yang sang penulis bawakan kepada kita di sini. Artinya setelah ini akan datang beberapa hadis, kita akan baca nantinya. Namun kita buat kesimpulan dulu berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dipetik dari dua dalil ayat Qur'aniyah ini. Nah, yang paling pertama adalah bahwa hukum adalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Terdapat beberapa kali dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Artinya Allah yang pantas untuk membuat hukuman, Allah yang pantas membuat ketetapan dan keputusan. Jangan orang lain yang membuat keputusan. Baik itu berkaitan dengan agama atau perkara duniawi, Allah juga punya hukum berkaitan dengan perkara duniawi. Seperti pada perkara-perkara jinayat, kriminalitas, pelanggaran hukum, Allah juga punya ketetapan. Nah, bagaimana orang ketika berzina, baik itu dia belum menikah ataupun sudah menikah atau muhsan. Bagaimana ketika orang merampas hak orang lain seperti mencuri, merampok dan semisalnya. Ada. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukumnya. Dalam buku-buku fikih namanya bab jinayat atau bab hudud. Bab tentang pelanggaran hukum atau hudud artinya adalah penegakan hukum. Semuanya berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah diambil dari inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian berkaitan dengan hukum selain hukum Allah namanya hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah seperti yang disebutkan dalam ayat ini, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka maui, yang mereka maukan, yang mereka mau tegakkan. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan akan ayat ini, afa ghairallahi abtagi hakaman, apakah selain daripada Allah aku akan mencari pemutus perkara hakaman, al-hakim. Apakah kepada selain Allah aku mau mencari pemutus perkara? Tidak, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya berhukum dengan hukum Allah adalah perkara yang wajib. Berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya tidak boleh. Nah, namun perlu kita berikan tanda barakallahu fikum jami'an, apakah mutlak tidak boleh berhukum dengan hukum manusia? Apakah mutlak tidak boleh berhukum dengan hukum manusia? Akan datang nanti setelah bab ini, atau maksud kami akan datang nanti setelah hadis ini. Sebenarnya hadis ini terulang. Di sana kita akan kaji bahwasanya boleh berhukum dengan hukum manusia. Ingat beberapa bab sebelumnya, beberapa hadis sebelumnya ketika seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Mu'adz, dia dipanggil oleh kaum Yahudi Bani Quraidah ketika dikepung beberapa hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menyerah, namun mereka meminta satu permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon supaya yang menghukumi mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Ansari radhiyallahu anhu. Yang pernah kita ceritakan bahwasanya dia terluka, urat nadinya terputus di perang Khandaq. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz berhukum, artinya dari sisi dia, dan ternyata hukuman dia, keputusan dia sama dengan hukum Al-Malik, yakni sang raja. Akan datang setelah ini. Kesimpulannya di sini bahwasanya boleh untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala ketika hukum tersebut tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang akan beliau bawakan kepada kita nantinya, hadis tentang hukuman Sa'ad bin Mu'adz. Demikian juga pemerintah punya hak untuk menetapkan hukuman. Makanya wajib bagi kita untuk taat kepada mereka, dan itu perintah dari Al-Qur'an, itu perintah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama tidak menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulannya demikian. Apakah boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Diperinci. Ketika itu adalah menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh untuk taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Namun ketika hukum tersebut adalah hukum selain hukum Allah, namun ternyata tidak menyelisihi hukum Allah, hukumnya boleh-boleh saja. Seperti di agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau mengiyakan, menyetujui, mengikrarkan sebagian hukum yang ditetapkan di masa jahiliyah, namun tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hukum di zaman jahiliyah diterapkan dan ternyata beliau tidak mengingkari akan hal tersebut. Akan datang nanti setelah ini penjelasannya lebih terperinci karena tepatnya pada hadis yang berikutnya kita akan baca. Kesimpulannya bahwa apakah boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Nah, hukumnya diperinci atau jawabannya diperinci apabila hukumnya tidak menyelisih hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja. Nah, namun ketika hukumannya tersebut menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut tidak boleh. Makanya ada ruang lingkup terkecil dalam rumah tangga, mungkin sang bapak sebagai pemimpin keluarga. Nah, sebagai amir, sebagai ra'i, pemimpin, dia membuat hukuman bagi anggota keluarga dia. Dan itu boleh selama tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga satu komunitas tertentu, baik itu ruang lingkup besar seperti negara atau turun lebih kecil lagi provinsi. Nah, menetapkan ada hukuman-hukuman yang mereka buat, ketetapan-ketetapan. Kemudian ternyata tidak menyelisih hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk diterapkan. Nah, ketika itu ada maslahat bagi umat. Namun ketika menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, disinilah masuk dalam hukum jahiliyah. Diambil dari dua ayat ini juga sebagai kesimpulan dalam dua ayat berkaitan dengan al-hukmu lillah. Hukum Allah adalah hukum yang terbaik, artinya tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu diambil dari ayat wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ayat dari surat Al-Maidah. Demikian juga datang dari surat At-Tin, akhir surat At-Tin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah adalah seadil-adil yang memberikan keputusan? Nah, yang paling hikmah, ahkam, yang paling bijaksana dalam menentukan keputusan. Artinya hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Mau berhukum untuk mencari kebaikan, mau berhukum dengan mencari keadilan, berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketetapan yang dikerarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dia pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh mengajak atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb, engkau telah janjikan kepadaku bahwasanya anakku akan selamat dan engkau adalah sebaik-baik yang menentukan keputusan. Wa anta ahkamul hakimin, kata Nabi Nuh alaihissalam, engkau adalah yang paling bijaksana dalam menentukan keputusan. Dari sini juga barakallahu fikum jami'an, wajib untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi pertikaian. Ada pertikaian, butuh untuk diselesaikan pertikaian tersebut. Jalan keluarnya adalah kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian pertikaikan dalam permasalahan apapun, syai' nakir. Fi siyaqil isbat, fidul umum. Apapun itu yang kalian pertikaikan, fa hukmuhu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan bahwasanya apa ponis bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah perincian tadi bahwasanya apabila itu menyelisih syariat Allah atau apabila tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala relatif. Karena dalam surat Al-Maidah 3 ayat secara berturut-turut Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa hukmal jahannam wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humudz zalimun faulaika humul fasiqun. Tergantung dari hukumannya hukum apa. Terkadang menyelisih hukum Allah bisa divonis kafir. Terkadang ketika menyelisihi hukum Allah bisa divonis juga dengan zalim, ketika menyelisihi hukum Allah bisa juga divonis dengan kefasikan. Tergantung dari ulama yang menentukan bahwasanya hukum tersebut ketika ditinggalkan adalah membuahkan kekafiran atau kedzaliman atau kefasikan. Terakhir sebelum kita tutup, bahwa apa keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid dari sisi penyimpangan
bahwasanya orang tersebut bisa sampai pada tingkatan kesyirikan. Karena ketika tidak berhukum dengan hukum Allah bisa menjerumuskan kepada kesyirikan seperti yang datang dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusyriku fi hukmihi ahada." Dan tidak ada yang bersekutu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuatu apapun. Tidak ada yang menentukan, memutuskan dalam hal berhukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengambil hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya bisa mengiring kepada kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Masih terdapat beberapa hadis sebagai landasan hukum dalam judul bab ini selain daripada ayat. Insyaallah kita akan lanjut pada lain waktu. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.